CP, kembali lagi kita bersuasapa dalam channel YouTube Clara Panggabean. Kali ini saya tertarik berbicara yang berkaitan dengan berita yang saat ini sedang viral di media sosial. Namun saya tidak akan membahas kasus tersebut, melainkan hanya mengulas secara umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah tindak lanjut atau proses hukum terhadap seseorang yang dilaporkan diduga melakukan tindak pidana. Namun sebelum dilaporkan atau pada saat dilaporkan atau pada saat penyidikan atau pada saat penuntutan di pengadilan, terlapor atau tersangka atau terdakwa tersebut meninggal dunia. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP menyatakan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Apabila penyidikan sudah mengarah kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan setelah diproses ternyata telah ditemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti, itulah yang disebut dengan tersangka. Adapun proses selanjutnya adalah dilakukan pemberkasan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan membawa perkara tersebut ke pengadilan untuk disidangkan. Itu secara garis besar proses penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan. Sekarang kita akan kembali kepada pertanyaan awal. Bagaimanakah proses hukum apabila terlapor, tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat proses perkara? Berdasarkan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berbunyi, kewenangan menuntut hapus jika tertuduh meninggal dunia. Hal ini juga dikuatkan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 29K/KR/1974 dan jurisprudensi nomor 18K/KR/1975 yang secara garis besar menyatakan dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi kewenangan menuntut gugur apabila terdakwa meninggal dunia. Demikian juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12 Romawi /2014 tertanggal 28 April 2015 sebelum menetapkan tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Oleh karenanya, jika kita melihat ketentuan pasal 77 KUHP tersebut di atas yang menyatakan kewenangan menuntut hapus jika tertuduh meninggal dunia dan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12 Romawi /2014 terlebih dahulu ada pemeriksaan terhadap calon tersangka, maka dalam hal seseorang yang diduga melakukan tindak pidana telah meninggal dunia pada saat penyelidikan, penyidikan atau pada saat proses persidangan, maka penuntutan berakhir atau gugur. Sahabat CP, salah satu tujuan dari proses hukum pidana adalah mencari siapa yang merupakan pelakunya dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Di mana apabila terbukti bersalah, maka pelaku akan dihukum. Menurut saya, meskipun dalam KUH pidana maupun KUHP tidak mengatur secara tegas
tentang terhadap orang yang sebelum dilaporkan atau pada saat dilaporkan telah meninggal dunia, namun sesuai dengan berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas dan demi kepastian hukum, maka perkara yang terlapornya meninggal dunia tidaklah dapat diproses, bahkan dengan sendirinya gugur demi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian yang aku dapat bagikan kepada kalian semua. Nantikan episode berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada rekan-rekan semuanya untuk dapat memberikan ilmu atau manfaat yang berguna bagi masyarakat. Sampai di sini, saya Clara Panggabean. Dadah!